Bismillahirrahmanirrahim. Mafhumul ghairati fi i'tibaril Islam. Jadi dalam kitab ini, kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah, kita sudah bahas sebelumnya bahwasanya di antara akhlak yang dianjurkan oleh syariat adalah ghairah. Ghairah ini kecemburuan. Cemburu ini adalah sifat terpuji kalau tidak berlebihan. Yang maksud cemburu adalah perasaan tidak senang dengan sesuatu. Perasaan tidak senang ketika agama diinjak-injak, ketika kehormatan diinjak-injak, ketika kehormatan itu dirusak, maka kita pasti akan merasakan tidak senang. Nah, ketidaksenangan yang ada di hati kita itu namanya ghairah, kecemburuan. Dan kecemburuan itu bukan hanya pada istri, tapi pada orang yang ada di sekitar agama tentunya. Qala al-musannifu rahimahullah, al-ghairatu 'ala al-ahli wal maharimi minan nisa'i khuluqun mahmudun. Kecemburuan pada keluarga, pada istri maksudnya, dan juga pada mahram kita, mahram perempuan, itu termasuk akhlak yang terpuji. Kenapa? Karena dikatakan bahwasanya kecemburuan itu adalah berangkat dari kecintaan. Kalau tidak cinta mah nggak bakal cemburu. Sehingga itu dikatakan bahwasanya seorang suami kalau tidak cemburu pada istrinya, ketika dia sudah menaruh kecurigaan, dia tidak cemburu sama sekali, atau bahkan dia senang dengan itu, istrinya bergaul dengan laki-laki lain, dia senang dengan itu, ini namanya dayus namanya. Wa amrun matlubun syara'an wa aqla. Kecemburuan ini merupakan perkara yang dituntut oleh syariat dan akal cerdas, akal sehat. Walakin ba'dun nasi mimman yunsabu ila thaqafati wat taqaddumi yukhti'u fi fahmi hadzal khuluqil karim. Akan tapi sebagian orang yang itu dikatakan berpendidikan, ya, yang sudah dikatakan berkembang maju, sebagian orang ini salah dalam memahami akhlak yang mulia ini, akhlak ghairah, akhlak kecemburuan ini. Jadi kecemburuan itu harus ada. Fayara, dia melihat anna ghairatar rajuli 'ala al-mar'ati min al-jahli wal khumqi wal 'asabiyyati allati tatanafa ma'al 'ilmi wal insaniyati wat thiqah. Mereka mengatakan bahwasanya apabila seorang laki-laki, seorang suami cemburu pada istrinya, itu katanya bodoh, ya, tolol, itu fanatik. Yang mana itu semua bertentangan dengan keilmuan, kemanusiaan dan kepercayaan. Kalau ada laki-laki cemburu itu tidak percaya, berarti tidak bede, fanatik dia, tolol dia, bahlul dia. Ada sebagian orang mengatakan seperti itu. La ilaha illallah. Lihat apa yang disampaikan oleh beliau, Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki. Wa innaha dhununun wahmiyah. Apa yang dikatakan tadi itu adalah dugaan yang lemah. Wasawis syaitaniyah, bisikan-bisikan setan. Wa hadha tasawwurul fasid, imajinasi yang rusak. Wal fahmul khati, pemahaman yang salah. Innama huwa fil haqiqah. Orang mengatakan seperti itu, kenapa? Mereka mengatakan bahwasanya cemburu itu adalah sifat yang tidak terpuji. Mereka mengatakan seperti itu tidak lain dan tidak bukan karena mereka itu ta'athurun bi akhlaqil gharbil munhattah. Mereka itu terpengaruh dengan moral-moral orang Arab, orang Gharb, bukan orang Arab, orang Gharb. Orang Gharb ini orang barat ya, orang barat. La ilaha illallah. Lianna Eropa lam tuqaddis al-'iffata fi yawmin min al-ayyami bal lam tuhafid 'ala tuhril 'uthri. Karena orang-orang Eropa sendiri itu sama sekali mereka tidak menjaga kesucian mereka. Kesucian zahir batin mereka tidak jaga. Mereka biasa ciuman di jalan raya, hilang kehormatan yang mereka miliki. Tidak menjaga mereka sama sekali akan kehormatan diri mereka. Biasa hubungan
lawan jenis di tempat-tempat umum. Nas'alullah as-salam wal lutuf wa taysir. Nah, orang yang mengatakan bahwasanya kecemburuan ini adalah akhlak yang rusak. Nah, orang yang mengatakan ini karena terpengaruh dengan ini dunia barat ini. Mereka tidak mengerti akan Islam. Wa hasbuna al-miqyas al-khuluqi fi mawqifihim ma'al mar'ah. Sudah kita lihat, kita bandingkan tadi bahwasanya standar moral pada mereka orang-orang barat ini ketika mereka itu menyikapi perempuan, bagaimana standar akhlak mereka, sudah kita cukup bahwasanya an la najida fi lughatihim kalimatan tu'abbiru an karamatil muhafazati wal istiqamati fi sulukil jinsi a'ni kalimatal 'ird. Kata beliau, saya tidak menemukan di bahasa mereka satu kata yang mengungkapkan menjaga kehormatan benar dalam perilaku seksual. Tidak ada, kata beliau, kata yang mengungkapkan itu semua. Ani kalimat al-ird. Yang saya maksud adalah kalimat ird. Ird ini kehormatan. Jadi tidak ada istilah kehormatan di dunia mereka itu. Hadhil kalimatul jami'ah li ma'anil fadilatil jinsiyah wa hamiyatil mu'mini fil ghairati alaihi wad difa'i anhu. Kalimat ird itu merupakan kalimat yang luas. Kalimat yang mengumpulkan semua makna-makna keutamaan perilaku seksual, perilaku seorang mukmin, di mana ketika seorang mukmin ini cemburu pada istrinya, cemburu ya tentunya ketika ada kecurigaan ya, cemburu pada istrinya, cemburu pada keluarganya, cemburu pada agamanya. Maka di sini bisa diungkapkan dengan istilah al-ird. Dijaga kehormatan tersebut. Bal innal urubiyyin yastahjinuna hazihil ma'ani wa la yastasihunaha. Bahkan orang-orang Eropa sendiri, orang-orang barat, mereka itu salah dalam mengartikan makna seperti ini. Bahkan mereka tidak menggunakan kata kehormatan. Gak ada istilah kehormatan di kehidupan mereka, kehidupan barat ini. Qala Dr. Nuruddin Itar fi kitabih Madza 'anil Mar'ah safha 14. Syekh Dr. Nuruddin Itar dalam kitabnya Madza 'anil Mar'ah disebutkan di halaman 14, beliau menyebutkan wa qad ittala'tu 'ala qisasin wa masrahiyatin li udabaihim tunaddidu bi hazihil fitratil insaniyatil 'aliyati wa tuharibuha bi mukhtalafil asalib. Kata Syekh Nuruddin Itar dalam kitabnya Madza 'anil Mar'ah, saya pernah membaca cerita-cerita yang dikarang oleh sastrawan barat dan juga semacam drama yang mereka tulis, di mana kandungan dari cerita dan drama tersebut mereka seolah-olah mencela kehormatan seseorang, kehormatan yang mulia ini. Jadi kan kita punya istilah kehormatan, menjaga kehormatan. Nah, mereka ini berusaha untuk mencela ini. Mereka itu berusaha untuk menghilangkan ini semua dengan berbagai cara. Kata beliau, wa hiya majmu'atun minal masrahiyyati li kuttabin faransiyyin tarjamaha ba'du udabaina taduru mahawiruha ala abtalin maz'umina minal arabi wa tusawwiruhum askhasan a'mathumul ghairatu an kulli mantiqin wa an kulli aqlin wa tafkirin. Jadi cerita-cerita tersebut adalah kumpulan drama yang mereka ditulis oleh sastrawan Prancis. Kemudian cerita tersebut diterjemahkan oleh sebagian sastrawan Arab, di mana kandungan dari cerita tersebut itu seakan-akan menggambarkan seorang pahlawan yang mereka katakan itu pahlawan Arab. Dan mereka gambarkan pada kita bahwasanya mereka adalah orang-orang di pahlawan ini, orang-orang yang dibutakan dengan kecemburuan.
Bahkan dari setiap aspek pemikiran, akal, kepribadian, semuanya cemburu gitu. Seakan-akan digambarkan dengan keburukan. Faidahum yakhda'una lil waswasi wal awham. Mereka tidak tahu bahwasanya mereka itu tunduk pada bisikan setan. Kata mereka, wa yartakibuna alwan al ijram. Jadi kata mereka, kita ini melakukan semua bentuk kejahatan. Thumma yantahirul wahidu minhum firaran min dzalikal jahim. Kemudian salah satu dari mereka kata sastrawan ini, kita ini ada yang sampai bunuh diri gitu. Nas'alullah salamah. Allah ajal. Oke lah, kata beliau. Terserah mau apa yang mereka katakan, terserah. Haza ma yakhtaruhu lana amsal hadhil mutarjimu minal adabil ajnabi. Apakah ini yang diambil sastra Arab, yang diambil dari sastra asing? Wa hadza ma yuqaddimunahu li ummatihim min hadaratid ad-duwal al-ajnabiyyah. Apakah ini sastra yang dipersembahkan untuk umat kita dari budaya negara asing? La ilaha illallah. Innahum yuqaddimuna lana laha ma yuriduhu laha aduha min alwanil adabi wal hadarah. Mereka tidak sadar bahwasanya mereka itu sudah mempersembahkan sastra yang diinginkan oleh musuh, budaya yang diinginkan oleh musuh. Adabil buyutil hamra'il fajirah, akhlak rumah yang tidak bermoral. Nah, banyak sekali terjadi. Banyak sekarang orang-orang yang ada di antara kita itu mengikuti budaya luar. Biarkan, kata mereka. Banyak sekarang pergi ke sana kemari, tidak menggunakan hijab. Nah, terpengaruh dengan orang-orang luar, terpengaruh dengan orang-orang barat. Kita harus hur, kata kita harus merdeka. Padahal itu yang ngangkat perempuan martabatnya tinggi siapa? Islam. Kalau tidak ada Islam mungkin perempuan ini diinjak-injak. Dia tuh sebelum Islam perempuan itu diperjualbelikan layaknya binatang. Wasafahatil ibahiyatil muharrabati al-muaddiyati bil insani sami ila mustawa al-hayawanatis safilah. Islam telah mengajarkan akhlak yang mulia, menjaga kehormatan, tapi mereka tidak. Bahkan dalam sastra mereka itu, mereka membawa bahwasanya wah ini merupakan hal yang indah dan luar biasa. Di mana mereka itu mempersembahkan sastra yang mana isinya itu adalah kejelekan seksual yang akan menghancurkan akhlak seorang yang mulia, maka layaknya nanti turun ke tingkatan binatang. Apa bedanya nanti manusia dengan binatang kalau kita tidak menjaga kehormatan? Innal ghayrata ala hurmatil iffati ruknul urubati wa qiwamu akhlaqiha fil islami wal jahiliyah. Bahwasanya cemburu terhadap kehormatan, terhadap kesucian adalah rukun, pilar kehormatan, pilar akhlak. Wa qiwamu akhlaqiha merupakan pondasi akhlak yang mulia baik di Islam ataupun sebelum Islam. Li'annaha tabi'atul fitratil basyariyatis safiyatin naqiyyati wan nafsil hurratil abiyyah. Karena menjaga kehormatan itu adalah tabiat manusia yang murni, yang suci, tabiat jiwa yang merdeka, yang agung. Fahadha Antara. Coba kita lihat Antara. Ini Antara ini salah satu penyair Arab jahili dulu. Fahadha Antara tu ahadu syu'ara'il jahiliyah. Ini coba buktinya Antara. Beliau ini salah satu penyair Arab jahili dulu. Yaftakhiru bihadzal khuluqil karim. Dia bangga dengan akhlak ini, akhlak menjaga kehormatan. Wal fadilatil mahmudah. Kehormatan yang tinggi, keutamaan yang tinggi yang dipuji.
Wa innahu lamma istaqarra fi nafsihi wa dhaqa ma'nahu sara yagharu hatta ala 'irdi jiranihi min hawa nafsihi dzatihi. Ketika sifat menjaga kehormatan ini sudah menetap di jiwa dia, dia sudah merasakan kenyamanan dari menjaga kehormatan, itu dia cemburu. Cemburu pada keluarganya, bahkan dalam menjaga kehormatan tetangganya pun dia akan lakukan, karena sudah sifat menjaga kehormatan sudah ada pada dirinya. Jadi kalau melihat tetangganya ada musuh, ada orang yang ingin merusak kehormatan tetangganya, dia cemburu, dia tidak senang dengan hal tersebut. Kenapa? Karena sifat menjaga kehormatan sudah tertanam dalam jiwanya. Apa kata antara? Wa aghuddu tarfi in badat li jarati hatta yuwari jarati ma'waha. Saya ketika melihat tetangga perempuan saya pun akan akan menundukkan pandangan saya. Saya tidak akan jelalatan ketika ada tetangga perempuan saya datang. Saya tidak akan memandang dia sampai dia masuk ke rumahnya. Masya Allah, kehormatan yang harus dijaga. Kehormatan tetangga harus dijaga. Wa yaqul Hatim At-Ta'i berkata, "Idza ma bittu akhtilu 'irsa jari liyukhfini adh-dhalamu fala khafitu afdahu jarati wa akhunu jari fala wallahi af'alu ma hayitu." Kalau saya bermalam, saya tidak mungkin mengkhianati istri tetangga saya, tidak mungkin. Walaupun sekarang itu zalam, walaupun sekarang itu malam, tidak ada orang yang mungkin melihat saya melakukan itu, saya tidak akan mungkin melakukannya. Afdahu jarati, apakah saya akan membongkar aib istri tetangga saya? Wa akhunu jari, apakah saya harus membongkar, mengkhianati tetangga saya? Fala wallah, demi Allah, saya tidak akan melakukan itu semua selama saya masih hidup. Masya Allah, luar biasa dalam menjaga kehormatan tetangganya. فهؤلاء الذين اختلت فيهم هذه الفضيلة العربية الإسلامية لا شك أنهم فقدوا جنسيتهم العربية إذ مسخت نفوسهم وطبائعهم. Dan mereka, orang-orang Arab nih, yang melenceng dari aturan ini, karena tidak semua orang itu suci, tidak semua orang itu menjaga kehormatan. Nah, ini beliau cerita, ada sebagian orang Arab seperti itu. Nah, mereka yang sudah kehilangan sifat mulia ini, kehilangan sifat menjaga kehormatan ini, maka sudah hilang jiwa keislaman yang ada pada mereka. Jiwa kehormatan sudah hilang. Bahkan kata beliau, la syak, tidak bisa diragukan lagi bahwasanya mereka itu kehilangan identitas Arab mereka, di mana kalau orang Arab itu identik dengan menjaga kehormatan. Kenapa kok bisa seperti itu? Musikhat nufusum, dirubah, jiwa mereka itu sudah dirubah dengan peradaban orang Barat. Tabai'uhum, sifat-sifat dan tabiat mereka sudah dirubah dengan budaya Barat. Wa faqadu sifatahum kamuwatinin salihin, mereka juga kehilangan sifat pribumi mereka. Wa khasaru ruknan imanian, mereka sudah rugi, ketinggalan satu jauhar, satu rukun terpenting, rukun keimanan. Wa jauharan islamiyan azima, mereka juga kehilangan permata Islam. Wa ma afadul ummata wal mujtama'a illa bisa'yihim fi ifsadih,
Mereka ini di dunia ini tidak berfaedah pada umat dan masyarakat kecuali mereka membuat kerusakan. Wal qada'i ala khuluqin karimin arikin fihi. Mereka tidak lain, hanya mereka yang mereka lakukan adalah menghapus dan menghentikan akhlak mulia ini. Wal ghairatul mahmudatul matlubah hiya saunul mar'ati 'anit tabadzuli wal ikhtilatiha wa ikhtilatiha birrijal. Kecemburuan yang terpuji dan yang dituntut oleh syariat adalah menjaga perempuan dari kehinaan, menjaga perempuan bergaul dengan laki-laki. Wa 'an kulli muharramin wa syai'in, menjaga perempuan dari semua keharaman dan semua aib dan cacat. Wa 'arin dzamim, aib yang tercela. Wal hirsu ala an la yutali'a 'alaiha wala 'ala ghairiha minal maharimi ahadun mimman la yajuzu lahu dzalik. Semangat untuk menjaga perempuan, istri ataupun anak perempuan agar tidak dilihat oleh orang yang bukan mahram. Kita harus menjaga perempuan mahram kita dari apa yang tidak boleh. Ini yang dikatakan dengan ghairah. Ini yang dikatakan dengan kecemburuan yang terpuji. Jadi kecemburuan yang terpuji itu adalah menjaga istri, menjaga anak perempuan, menjaga saudara kita, saudara perempuan kita. Kita jaga. Jaga dari kehinaan, jaga dari pergaulan bebas, jaga dari berduaan sama laki-laki. Kalau saudaranya sendiri, saudara perempuannya sendiri dibiarkan bersama laki-laki, diizinkan pergi sana ini sama laki-laki, orang seperti ini sama sekali tidak menjaga kehormatan dirinya, tidak menjaga kehormatan keluarganya. Wa hadhihi al-ghairatul lati yuhibbuha Allah wa rasuluh. Kecemburuan seperti inilah yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Wallati gharasaha al-islamu fil muslimina wa rabbahum 'alaiha. Akhlak yang sudah ditanamkan oleh Islam pada jiwa-jiwa muslimin, jiwa orang Islam. Islam telah mendidik mereka untuk tetap menjaga kehormatan mereka. Fa fil hadithi sahihil marfu'i, dalam hadis marfu' yang sahih dikatakan, ata'jabuna min ghairati Sa'ad la ana aghyaru minhu wallahu aghyar minni, rawahul Bukhari. Nah, ketika Nabi SAW berkata, barang siapa yang bertemu dengan istrinya lalu menaruh kecurigaan pada istrinya, maka nanti cari saksi sampai 4 gitu. Lalu Sa'ad ibn Mu'adz ini terpengaruh dengan perkataan Nabi. Apakah saya ketika melihat istri saya itu curiga, saya menuduh kecurigaan pada istri saya, apakah saya harus menanti ada 4 saksi? Tidak, kata Sa'ad. Saya akan potong kepalanya, saya akan putuskan kepalanya dari jasadnya, kata Sa'ad. Nabi SAW tidak ingkar terhadap apa yang dilakukan oleh Sa'ad ini. Bahkan beliau tersenyum. Kata Nabi SAW, ana aghyaru minhu, saya lebih cemburu daripada Sa'ad. Wallah aghyar minni, dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih cemburu. Allah cemburu itu ketika keharamannya itu dilakukan. Allah, nas'alullah as-salamah. Allah ya karim. Allah. Wa fi al-hadits an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin aghyaru min Allah min ajli dzalika harramal fawahisha, rawahul Bukhari fi kitabin nikah. Tidak ada satupun yang lebih cemburu daripada Allah. Dari itu semua Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan semua perbuatan keji, pelecehan, semuanya dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah cemburu, tidak senang. Ya, kalau sudah jelas. Tsumma qala wa fil hadisi
Wa fil hadithi qala sallallahu alaihi wasallam, dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya ummata Muhammad, wahai umat Muhammad, ma min ahadin aghyaru min Allah, tidak satu pun yang lebih cemburu daripada Allah, ayyara abdahu aw amatahu yazni, Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah cemburu ketika melihat hambanya berzina. Ya ummata Muhammad, wahai umat Muhammad, lau ta'lamuna ma a'lam, kalau kalian tahu apa yang saya ketahui, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira, saya kalian akan sedikit tertawa, banyak menangis. Nas'alullah salamah. Ini termasuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala pada kita, bahwasanya Allah tidak menampakkan semuanya. Kalau Allah menampakkan semuanya, kamu akan mati seperti ini, kamu akan mati seperti ini, kamu akan masuk neraka, niscaya kita tidak ada yang tertawa-tawa. Sallallahu salamah. Qala al-musannifu wa thabata fil hadits al-marfu'i anna Allah yaghar. Ada juga di keterangan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu cemburu. Wa ghairatullah, kecemburuan Allah Subhanahu wa taala, ayyatiyal mu'mina ma harramallahu, rawahul Bukhari. Allah Subhanahu wa taala itu cemburu ketika melihat hambanya yang beriman melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, tubil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiya'iha quwwatil arwah wa hidayah wa sahbihi sallam tasliman katsiran. Wa fil hadits al-waridi fi ad-dayyus, la ilaha illallah, dayyus ini banyak sekarang. Allah. Faqidun nakhwah. Dayyus ini hilang kesatriannya, tidak punya kesatria. Alladzi yara su'a ala ahli wa la tathuru ghairatuh. Dia melihat keburukan pada istrinya itu didekati orang lain, ya. Tangannya dipegang oleh laki-laki lain, dia tidak menaruh rasa kecemburuan sama sekali. Ya Allah, itu dayyus kata Nabi. La tathuru ghairatuh. Gairah kecemburuannya itu tidak bangkit sama sekali. Laki-laki macam apa seperti ini, yang tidak ada gairah sama sekali pada istrinya, padahal tangannya sudah dipegang oleh laki-laki lain. Ada yang sampai pelukan di depan suaminya, dia hanya ketawa begitu saja. Ini dayyus nih. Jadi dayyus ini kata Nabi dalam hadisnya, annahu la yadkhulul jannah, gak masuk surga. Salasatun qad haramallahu alaihimul jannah, ada 3 macam orang yang Allah haramkan baginya surga. Apa kata Allah? Mudminul khamr, orang yang minum khamr, selalu minum khamr. Wal aqli walidayh, durhaka pada kedua orang tua, ini tidak akan masuk surga. Dayyus ini juga dayyus, alladhi yukirul khabtha fi ahlih, yang menerima keburukan pada istrinya maksudnya. Rawahu Ahmad. Bal inna ad-difa' 'anil 'irdi jihadun yubdhalu min ajlihi ad-damu kama fil hadits as-sahih anhu sallallahu alaihi wasallam. Bahkan membela kehormatan itu adalah bagian dari jihad yang mana di dalamnya darah itu bisa dikorbankan, seperti yang dijelaskan dalam hadis sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man qutila duna malih, barang siapa yang dibunuh demi menjaga hartanya, fahuwa syahid, maka dia syahid. Wa man qutila duna ahli, barang siapa yang dibunuh demi menjaga keluarga, demi menjaga istrinya, au duna damihi, dibunuh karena menjaga kehormatan dirinya, menjaga darahnya, au duna dinihi, dibunuh karena menjaga agamanya, fahuwa syahidun, maka dialah syahid. Rawahu Abu Daud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud.
Wa idza kana hunaka man yatahawanu fi amril ghairah li jahlihim aw khata'ihim fi ma'rifati fawaidiha wa idraki thamaratiha. Apabila di sana ada orang yang tidak mempunyai kecemburuan sama sekali karena mereka bodoh, mereka itu salah dalam memahami apa itu ghairah, apa itu cemburu, tidak paham faidah dari menjaga kehormatan, tidak tahu pentingnya cemburu. Fa inna hunaka aidan man yusi'u isti'malaha li darajati tasil ila ittihamihi ahlahu min ghairi ribatin wa iktsaril inkari alaihim fi kulli af'alihim. Kalau tadi kita bicara tentang orang yang tidak cemburu sama sekali, nah sekarang nih ada orang yang cemburu berlebihan. Cemburu berlebihan itu tidak boleh. Apa yang dimaksud dengan cemburu berlebihan? Gampang menuduh istri walaupun tidak ada kecurigaan. Ya, jadi hanya dia berpikir negatif, ya mungkin istri saya, mungkin istri saya, sehingga tidak nyaman hidupnya, selalu cemburu pada istrinya. Ada bahkan yang sampai membunuh tuh. Kejadian kapan tuh? Membunuh istrinya karena selalu cemburu yang tidak normal. Waqad jaa fi ba'dil athar, diterangkan di sebagian